Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan hari ini, apakah Yesus rasis? Perikop hari ini sering disalahpahami dalam banyak hal. Hari ini, mari kita melihat dengan jujur setiap baris bacaan kita untuk memahami jawaban atas pertanyaan, apakah Yesus rasis? Dengan tegas kita mengatakan tidak. Kisah hari ini dimulai dengan menceritakan kepada kita bahwa Yesus dan murid-muridnya telah melakukan perjalanan sekitar 50 mil atau sekitar 80,5 km ke wilayah Tirus dan Sidon. Ini adalah petunjuk pertama kita untuk jawaban kita. Wilayah ini merupakan jarak yang cukup jauh. Seseorang tidak akan berjalan sejauh ini secara kebetulan. Daerah ini juga merupakan daerah terjauh di utara yang ia lalui. Setelah berada di sini, dia berbalik dan melakukan perjalanan ke selatan sekali lagi. Tampaknya wilayah yang bukan Yahudi ini adalah tujuan perjalanannya. Jika ia tidak bermaksud untuk mengajar atau menyembuhkan orang bukan Yahudi, mengapa harus pergi ke daerah yang hampir seluruhnya dihuni oleh mereka? Alasan kedua mengapa kita dapat dengan berani mengatakan bahwa Yesus tidak pernah rasis berasal dari apa yang dia lakukan ketika tiba di Tirus. Dia memasuki sebuah rumah. Kedengarannya sederhana, namun tradisi Yahudi tidak memperbolehkan orang Yahudi memasuki rumah orang bukan Yahudi. William Barclay mengatakan, tindakan ini sebagai serangan lain terhadap tradisi Yahudi yang tidak mengandung kasih dalam perintah Tuhan. Dia menulis, kejadian sebelumnya menunjukkan Yesus menghapuskan perbedaan antara makanan halal dan haram. Mungkinkah di sini secara simbolis kita melihat dia melenyapkan perbedaan antara orang yang tahir dan najis? Sama seperti orang Yahudi tidak akan pernah mengotori bibirnya dengan makanan yang dilarang. Demikian pula ia tidak akan pernah mengotori hidupnya dengan berhubungan dengan orang yang bukan Yahudi. Fakta bahwa Yesus melakukan perjalanan ke sini dan tinggal di rumah orang bukan Yahudi menunjukkan bahwa dia tidak melihat perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Namun kita diberitahu bahwa dia tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Namun dia tidak bisa bersembunyi. David Guzik menjelaskan hal ini demikian. Pada saat yang sama, Yesus tidak ingin menyinggung perasaan orang secara sia-sia. Dia tahu bahwa waktu untuk meruntuhkan tembok antara Yahudi dan non-Yahudi dengan menyatukan mereka ke dalam satu tubuh, yaitu gereja, masih jauh di depan. Jadi, meskipun kehadirannya di wilayah Tirus dan Sidon tidak dirahasiakan, dia tidak ingin hal itu dipublikasikan. Jika hati Yesus tidak rasis, mengapa kata-katanya sangat menyinggung? Lagi pula tanggapannya terhadap permintaan perempuan itu untuk menyembuhkan putrinya adalah, biarlah anak-anak diberi makan terlebih dahulu, karena tidak baik mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat yang ke-27. Untuk hal ini, kita perlu memahami beberapa adat istiadat setempat, betapapun kasarnya mereka. Pada masa sejarah ini, permusuhan antara orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi sangat jelas terlihat. Orang Yahudi sering menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing, sebagai bentuk penghinaan. William Barclay terus menjelaskan bagian ini ketika dia menulis, bagi orang Yunani, kata anjing berarti wanita yang tidak tahu malu atau berani. Itu digunakan persis dengan konotasi yang kita gunakan saat ini. Bagi orang-orang Yahudi, hal ini juga merupakan sebuah penghinaan. Namun perhatikan bahwa Yesus tidak sekedar menyebutnya anjing. Dia menyebutnya anjing kecil. Bagi kita hal ini mungkin tidak cukup berarti, tetapi bagi orang Yunani kuno, hal ini sangat berarti. Dalam bahasa Yunani, kata kecil mempunyai arti khas, kasih sayang. Yesus menghilangkan kata-kata itu. Dia berbicara kepadanya dengan cara yang dia lakukan, kecuali jika seorang Yahudi berbicara dengannya, hanya dengan lebih ramah. Mengapa Yesus mempermainkan kesalahpahaman umum dan rasisme pada zamannya ketika berhadapan dengan wanita ini? Tak seorang pun di antara kita dapat mengetahui pikiran Kristus. Namun, lihatlah tanggapan mereka berdua untuk mencoba memahaminya. Sang ibu tidak menanggapi dengan marah. Dia tidak membela nenek moyangnya atau menyalahkan Yesus karena pilihan bahasanya. Dia mengakui bahwa Yesus lebih tinggi daripada dia, dan dia menerima berkatnya karenanya. Ironside menjelaskan, tidak ada yang lebih menarik bagi Tuhan kita selain iman yang dipadukan dengan kerendahan hati. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus memberitahu wanita itu dengan jelas, sesuai dengan perkataan ini, kamu boleh pergi. Iblis itu telah meninggalkan putrimu. Berkali-kali Yesus mengatakan kepada orang yang disembuhkannya bahwa
Iman merekalah yang membuat mereka sembuh. Inilah tepatnya yang dikatakannya kepada wanita bukan Yahudi ini. Tak satu pun dari kita memiliki wewenang untuk memerintahkan Yesus melakukan apapun untuk kita. Kita dapat bertanya, kita dapat memohon, kita dapat percaya, tetapi kita tidak dapat menggerakkan tangan Tuhan melawan kehendak-Nya. Pelayanan Yesus menantang norma-norma agama. Ia menantang tradisi yang dianggap lebih penting oleh masyarakat dibandingkan firman Tuhan. Dia juga berusaha keras untuk menantang prasangka yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Teladannya perlu diikuti hari ini. Kita terus hidup di dunia yang berjuang melawan rasisme dan kebanggaan akan identitas. Yesus menantang gagasan itu. Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah yang ada di luar membuat kita najis? Warna kulit kita membuat kita tidak bisa ikut berpartisipasi? Dapatkah status sosial kita membuat kita dikucilkan oleh Tuhan? Tidak pernah. Yang penting dan yang selalu penting terletak pada apa yang Yesus temukan di dalam hati kita. Akankah kita menanggapinya dengan kerendahan hati dan ketaatan? Akankah iman kita menggerakkan tangan Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.